kami sampaikan juga tadi Bapak, kami akan coba sampaikan ke para penyidik jika memang memungkinkan, mungkin pemeriksaannya disamakan seperti saksi yang lain, yaitu di Polres Solo. Gagah Perkasa ketika melangkahkan kaki mendatangi teras Polda Metro Jaya, sempat jalan-jalan ke Bali, dan teriak-teriak dalam Kongres PSI, kini Jokowi terkulai, lemah tak berdaya ketika diminta memenuhi salah satu tahapan penyelidikan buntut dari pelaporannya sendiri. Melalui kuasa hukumnya, Jokowi minta agar pemeriksaan dirinya ditunda, dengan alasan masih sakit. Namun kejutannya bukan hanya itu. Jokowi ternyata juga meminta agar pemeriksaannya dilakukan di Solo, bukan Jakarta. Serendah itukah hukum di mata Jokowi dan apa tanggapan Roy Suryo CS menanggapi masalah ini? Simak di video ini selanjutnya. Yang paling penting, gajah itu kuat dan besar. Oleh sebab itu, saya akan full mendukung PSI. Oleh sebab itu, saya akan bekerja keras untuk PSI. Saya akan bekerja keras untuk PSI. Berdiri gagah di atas panggung dan dengan suara lantang, tidak terlihat Jokowi seperti seorang pesakitan. Walau wajah dan kulitnya memang menampakkan gejala yang berbeda dengan kulit orang normal lainnya, namun tenaga dan fisik Jokowi masih sangat kuat. Hal ini juga terbukti ketika Jokowi sempat jalan-jalan ke Bali. Bahkan di channel YouTube milik pribadinya, Jokowi sempat mengunggah kebersamaannya dengan cucu-cucunya di pantai. Di pantai dengan cuaca panas, hembusan angin yang kuat dan debu pasir yang berterbangan, tapi Jokowi nampak menikmati. Tidak terlihat seorang yang disebut alergi debu, alergi hembusan angin atau sinar matahari. Lalu tiba-tiba ketika tanggal 17 Juli 2025 atau berselang 2 hari sebelum Kongres PSI diadakan, ketika Jokowi diminta untuk datang ke Polda Metro Jaya untuk diperiksa, Jokowi melalui tim kuasa hukumnya minta penundaan, bukan karena alasan berhalangan karena ada agenda lain, Jokowi beralasan sakit, tidak diizinkan dokter untuk keluar kota. Anehnya lagi, Jokowi bahkan meminta agar dirinya diperiksa di Solo, bukan di Jakarta. Dan itu kami juga tadi berinisiatif, kami sampaikan juga kepada Pak Jokowi, Pak, kira-kira berkenan nggak kalau kita coba tanyakan ke penyidik, kira-kira kalau pemeriksaan Bapak dilakukan disamakan seperti saksi-saksi lain di Solo, kira-kira bagaimana? Dan Bapak dengan menjawab, ya dengan senang hati, ya apapun proses yang memang harus dijalankan tentunya saya hormati. Dan itu kami juga akhirnya memiliki kesimpulan bahwa kami akan coba menanyakan. Dan kami sampaikan juga dari Bapak, kami akan coba sampaikan ke para penyidik, jika memang memungkinkan, mungkin pemeriksaannya disamakan seperti saksi yang lain, yaitu di Polres Solo. Menanggapi hal itu, Roy Suryo pun bereaksi keras. Menurutnya, demi memenuhi asas equality before the law, atau asas yang dianut di hukum negara kita yang memandang bahwa semua manusia sama dan setara di hadapan hukum, Jokowi harus datang ke Polda Metro Jaya, sama seperti saksi dan pihak terlapor lainnya. Konon dia meminta, atau memohon saya nggak tahu, penyidiknya yang datang ke Solo. Ini luar biasa. Kita Indonesia itu menganut equality before the law. Ya, semua sama di mata hukum. Katanya dia sudah warga negara biasa. Ya, kalau warga negara biasa, ya hadir selaku warga negara biasa ke gedung Polda Metro Jaya. Jangan kemudian dia enak-enak ada di sana, ngaku alasan sakit. Kemudian. Tapi sekali lagi, kami akan siap kalau dia diperiksa dulu. Ya gitu. Kalau sebelum dia diperiksa dulu itu namanya pelanggaran. Dan sebenarnya beberapa saksi pelapor itu juga saya dengar beberapa juga belum hadir. Dari berbagai bukti aktivitas Jokowi di media sosial, menjadi pembicara di Kongres, jalan-jalan keluar daerah, masih menerima tamu di rumahnya dan lain-lain, alasan penundaan pemeriksaan Jokowi tentu tidak bisa diterima secara akal sehat. Terlebih lagi jika polisi yang berinisiatif mendatangi Jokowi di Solo. Jika sistem peradilan kita membuka peluang seseorang diperiksa di rumah kediamannya, sekalipun yang bersangkutan masih kuat untuk berdiri dan berjalan sendiri, negara akan membayar terlalu banyak biaya untuk menyelesaikan sebuah perkara. Polisi yang melakukan pemeriksaan tentu tidak seorang diri. Mereka harus berombongan sesuai dengan keahlian masing-masing. Mereka harus mengangkut sejumlah dokumen, komputer dan mungkin barang bukti yang lain untuk diverifikasi dan dikonfirmasi kepada pihak yang diperiksa, yang tentu semua itu membutuhkan biaya. Bagaimana kalau misalnya Rismon Sianipar juga meminta untuk diperiksa di Bali G, Sumatera Utara? Atau Abraham Samad di kota Makassar? Atau Dian Sandi di Lombok?
Dengan pertimbangan itulah hukum kita sudah menetapkan bahwa setiap orang yang diperiksa dalam sebuah perkara, baik sebagai saksi pelapor, saksi terlapor dan bahkan saksi ahli sekalipun harus diperiksa di ruang penyidik kepolisian. Oleh karena itu, sebagai mantan presiden, Jokowi seharusnya bisa menjadi teladan, memberikan contoh seorang warga negara yang taat hukum. Jika hukum dipermainkan hanya karena alasan dirinya seorang mantan pejabat negara, maka jangan salahkan jika rakyat bertindak tidak taat hukum. Rakyat yang sehari-harinya bekerja keras, dan sebahagian penghasilan mereka dipotong untuk pajak negara, bisa saja marah jika seorang yang telah menggantungkan hidup pada negara justru melawan hukum. Ya, 20 tahun lamanya, Jokowi menikmati fasilitas negara. Istri dan anak-anaknya hidup dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Maka sangat ironi jika Jokowi memandang dirinya justru lebih istimewa dari rakyat. Ini adalah pembalikan logika yang membunuh akal sehat kita. Jokowi harus datang di Jakarta. Dirinya diperiksa bukan karena ulah siapapun, tapi ulahnya sendiri. Polisi sudah menghentikan kasus ijazah, Jokowilah yang memperpanjang masalah ini dengan membuat laporan baru, hingga tidak ada alasan untuk tidak taat hukum, datang ke kepolisian dan pengadilan kapanpun dibutuhkan.